gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, we praise you now. Whoa, I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, we praise you now. Whoa, Woo! Let's give a hand for our Lord Jesus Christ, our Savior. Fill this room, Lord, with your presence as we sing this song together, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. Holy Spirit, speak to me.
my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. So I will sing my praises. I will lift my voice. You alone are worthy. Hallelujah. So I will sing my praises. I will lift my voice. You alone are worthy. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. My soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me.
Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya merasa blessing, saya mendapatkan kasih karunia pada sore hari ini. Saya bisa bertemu kembali walaupun tidak on-site, walaupun ini off-site ataupun live stream. Tapi saya bersuka cita di dalam Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama. Tadi praise and worship nama dia, dan sekarang adalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang mau saya ambil dari surat Petrus. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus, kita sudah memasuki tema yang baru pada bulan ini, pada bulan Januari 2021 ini. Tema kita adalah Chosen for Grace di dalam Januari dan Februari ini, dan kita akan mau lebih dalam lagi pada sore hari ini bagaimana Petrus menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan hal-hal yang sangat kita nanti-nantikan terutama dalam masa pandemi ini, apalagi di Brisbane pada saat ini kita mengalami lockdown selama 3 hari. Barangkali kita sudah biasa dengan hal-hal yang menyangkut dengan lockdown ataupun dengan pandemi ini, tapi kita tetap minta pertolongan Tuhan bahwa apa yang terjadi ini adalah tidak lepas dari kuasa dan rencananya di dalam hidup kita yang sudah Dia rencanakan untuk kita masing-masing. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat di rumah kami masing-masing ya Tuhan, dalam suasana pandemi lockdown di Brisbane dan di Sunshine Coast ini ya Tuhan. Tuhan, kami tahu semua ini terjadi di dalam kontrol-Mu Tuhan, dan kami serahkan itu semua di dalam rencana-Mu. Kami mau memakai 30 menit ke depan ini ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk mendengarkan suara hati-Mu, untuk mendengarkan Roh Kudus berkata di dalam hati kami kepada spirit kami, ini yang Engkau ingin sampaikan ya Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan ini ya Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan adalah isi dari isi hati-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, berkati sore hari malam hari ini Tuhan, firman ini akan menjadi kekuatan untuk kami ya Tuhan. Bukakan mata telinga Tuhan, terutama mata hati kami, terutama spirit kami ya Tuhan, agar kami mau mendengarkan firman-Mu itu Tuhan, dan kami mau memakainya juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita buka kembali apa yang kita sudah baca, apa yang kita sudah pelajari minggu lalu pada saat Pastor Arnold membuka tema ini, yaitu tema besar adalah Greater Destiny, dan tema bulan ini adalah Chosen for Grace, begitu ya, Chosen and Destined, itu for Grace and Hope. Kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai surat Petrus ini, terutama di ayatnya yang pertama dan kedua. Nah, jika ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian siap, mari kita akan membaca dari 1 Petrus 1, ayat 1 sampai 2. Saya akan membacanya dari terjemahan baru bahasa Indonesia. Demikian 1 Petrus 1, ayat 1 sampai 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, demikian ini adalah apa yang sudah kita baca juga, atau apa yang kita sudah pelajari juga minggu lalu pada saat Pastor Arnold mulai membuka tema ini. Nah, kitab 1 Petrus ini, atau Petrus, surat dari Petrus ini yang pertama, ini ditulis sekitar 64 Masehi, 64 Masehi, kira-kira 64 Masehi. Jadi pada zaman gereja pertama. Nah, ketika itu seperti bapak-bapak, ibu-ibu dalam kasih Kristus tahu bahwa
tanah Yudea dan Galilea dan sekitarnya adalah masuk ke dalam kerajaan Roma, jadi dijajah oleh Roma. Nah, pada saat itu sekitar tahun 64 Masehi yang berkuasa adalah seorang yang bernama Nero. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar bahwa Kaisar Nero dari Roma ini adalah salah seorang kaisar yang sangat kejam ya. Jadi kerajaan Roma ini walaupun dia menguasai dunia dengan peradaban yang tinggi, Nero ini adalah seseorang yang terkenal dengan kegilaannya, saudara-saudara, dengan kekejamannya, terutama adalah kekejamannya terhadap orang Kristen ya, karena dia pikir orang Kristen atau iman terhadap Kristus ini bisa menggoyahkan kerajaannya atau kekuasaannya. Oleh karena itu dia sangat membenci orang Kristen dan dia memastikan bahwa mereka tuh harus dianiaya dengan kejam. Selain banyak yang telah dihukum mati, dilempar ke arena dan dimakan singa atau gladiator, harta benda mereka juga disita oleh kerajaan dan menjadi milik kerajaan, saudara-saudara. Oleh karena itu memang Kaisar Nero ini terkenal dengan kekejamannya, terutama dengan perlakuannya terhadap orang Kristen. Nah, untuk bahkan juga Kaisar Nero yang kalau Anda pernah mendengar ceritanya juga, yang membakar kota Roma dan menuduh orang Kristen untuk membakar kota Roma tersebut, sehingga semakin persekusian atau kekejaman dan penganiayaan itu terhadap orang Kristen menjadi-jadi pada saat itu. Nah, jadi surat Petrus ini memang dikirim begitu ya kepada jemaat-jemaat yang tadi kita lihat itu tadi. Nanti akan kita belajar, kita akan gali lagi apa maksudnya dengan tempat-tempat itu begitu ya, apa orang-orang itu gitu ya. Namun surat ini dikirim atau ditulis pada saat penganiayaan yang sangat hebat, saudara-saudara. Kira-kira itu poin yang mau saya sampaikan. Nah, barangkali kita mungkin pernah mendengar orang berkata gitu ya, aduh, semakin saya berusaha untuk melayani Tuhan atau ikut Tuhan atau ikut pelayanan, tampaknya tuh semakin banyak masalah yang saya hadapi, gitu ya. Makin banyak tantangan yang saya hadapi. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya harus mengatur waktu itu lebih baik, saya harus menyempatkan waktu atau meluangkan waktu atau men-setup waktu untuk hal yang ini dan yang itu dan sebagainya. Nah, barangkali disitulah persisnya orang-orang Kristen ini gitu ya pada saat itu juga ya, dan kita juga melihat gitu ya, dan kita bisa bertanya gitu ya, semakin kita mengikuti Kristus itu kelihatannya memang seperti yang saya alami pribadi, banyak hal-hal yang harus saya ubah di dalam kehidupan saya semenjak lahir baru. Nah, ini juga berbicara kepada kita orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus pada hari ini gitu ya. Atau pertanyaan itu mirip sama antara orang-orang gereja pada abad pertama ini dengan kita sekarang gitu. Pertanyaannya adalah, atau suatu hal yang menjadi refleksi kita adalah, sebelum kita memulainya adalah kita bisa melihat gitu ya bahwa ketika seseorang itu tersesat atau di dalam iman ini suam-suam kuku begitu ya, atau bahkan beralih dari iman Kristen gitu ya, orang-orang tersebut ya adalah bukan ancaman bagi agenda si jahat atau sebagai ancaman bagi agenda kekuatan gelap itu. Tapi pada saat kita itu berusaha setelah lahir baru itu untuk menjadi menyerupai Yesus, untuk setia, untuk serius menjadi pengikut Kristus, taat dalam pelayanan. Ini adalah ancaman bagi agenda si jahat. Oleh karena itu memang yang kita hadapi semakin sulit, saudara-saudara. Nah, barangkali refleksi kita nanti kita akan lihat gitu ya, bagaimana kehidupan sehari-hari saya. Kalau kelihatannya santai-santai aja, nggak ada masalah kok, kayaknya semuanya oke aja ya begitu ya. Mungkin kita juga harus lihat gitu ya, apakah kita masih sejalan dengan apa yang kita mau lakukan setelah kita lahir baru, atau jangan-jangan kita sudah mirip-mirip atau kita sudah teralienasi atau sudah align gitu ya dengan agenda si jahat. Nanti kita akan melihat. Nah, untuk waktu yang lama memang kalau kita lihat, apalagi kita hidup di negara Australia ini ya, di salah satu negara barat begitu ya, banyak hal yang membuat kita itu nyaman, hidup kita itu nyaman. Sepertinya ini kita terlalu
kita terlalu jauh kalau kita lihat dengan penganiayaan di abad-abad gereja pertama tersebut, saudara-saudara. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, apalagi perkembangan politik atau perkembangan masyarakat kita sekarang ini, terus terang saya semakin melihat gitu ya bahwa akhir-akhir ini pun tantangan kita sebagai orang Kristen, iman gitu ya, itu juga semakin besar, saudara-saudara. Semakin banyak hal-hal yang menurut kita, loh, itu tidak sesuai dengan apa yang saya imani di dalam Kristus. Nah, kita bisa melihat pertentangan-pertentangan agenda-agenda politik di masyarakat, seperti misalnya mengenai aborsi, mengenai perkawinan sesama jenis, begitu ya. Nah, nilai-nilai ini yang kemudian yang menurut kita itu berbeda dengan apa yang kita pahami. Nah, inilah yang menjadi kalau menurut saya begitu ya, tantangan yang kita hadapi di dalam era zaman sekarang, dan terutama di Australia ini, terutama di Queensland atau di Australia, yang itu tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Nah, surat Petrus ini sangat relevan dengan kita gitu ya, yang hidup juga bukan mungkin dalam penganiayaan fisik, tapi penganiayaan iman begitu ya. Karena iman yang kita yakini tidak sesuai dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Kita bisa ambil sebagai contoh. Mungkin Anda pernah mendengar atau akhir-akhir ini mendengar mengenai Victoria Change or Suppression Conversion Act begitu ya. Nah, itu adalah bukan act, maaf, itu masih rancangan, jadi itu adalah bill begitu ya. Jadi Victoria Change or Suppression Conversion Practices Prohibition Bill gitu ya, 2020, kalau panjangnya adalah seperti itu. Yang intinya adalah melarang seseorang, jadi ini akan diundang-undangkan begitu ya, melarang seseorang melakukan praktik apapun yang diarahkan pada individu yang berusaha atau mengubah atau menekan orientasi seksual atau identitas gender seseorang. Nah, memang ada di beberapa artikel yang saya baca atau surat kabar, untuk kita sebagai orang tua gitu ya, kita masih memiliki kebebasan untuk memberikan saran ataupun pendidikan kepada anak-anak kita mengenai gender atau seksual begitu ya. Namun apa yang terjadi kalau misalnya itu terjadi di gereja? Apakah pastor tidak boleh memberikan wejangan atau nasihat? Atau kita sebagai sesama orang Kristen, apakah kita tidak boleh memberikan nasihat ataupun contoh-contoh ataupun himbauan dalam hal orientasi seksual dan identitas gender seseorang yang menurut iman kita Kristen atau menurut iman kita terhadap Yesus itu adalah yang benar? Nah, ini masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita juga tidak bisa hidup nyaman di dalam masa-masa sekarang begitu ya. Mungkin nyaman secara fisik ya, tapi nyaman secara iman, kita memiliki tantangan. Nah, sore hari ini, malam hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita hidup di dalam tantangan itu, sama seperti orang-orang yang dikirimi surat oleh Petrus ini yang hidup di dalam penganiayaan. Nah, mari kita lihat atau kita buka kembali di dalam Alkitab kita tersebut ya, mengenai surat Petrus ini, terutama di ayatnya yang pertama, saudara-saudara. Nah, ada beberapa poin yang saya mau ambil di sini. Yang pertama itu adalah chosen out special, gitu ya. Chosen out special. Nah, apa maksudnya chosen out special ini, saudara-saudara? Nah, chosen out special ini kalau saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia mungkin adalah dipilih secara khusus. Nah, kita minggu lalu sudah belajar bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan untuk memiliki kehidupan yang kekal di dalam Dia. Semenjak kita diciptakan, Tuhan sudah mendesain bahwa kita akan dipilih oleh Dia. Kata-kata ini chosen itu penting, saudara-saudara. Jadi kita itu bisa orang bilang, saya memilih Tuhan karena keyakinan dan pengetahuan saya. Tapi di dalam surat Petrus, di dalam iman kita, kita percaya bahwa Tuhan yang memilih kita. Oleh karena itu, tidak ada orang yang bisa bermegah di dalam imannya. Karena itu adalah grace, karena itu adalah dipilih. Nah, chosen out special, dipilih. Bahkan dipilih secara khusus. Bagaimana maksudnya dipilih secara khusus ini? Nah, di dalam 1 Petrus 1 kita bisa membaca begitu ya. Saya di dalam bahasa Inggris, di dalam NIV version disampaikan di sana. Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,
Nah, ini dialamatkan kepada apa yang dibilang situ exiles scattered, orang-orang asing yang tersebar. Oh, apa maksudnya orang-orang asing yang tersebar ini, saudara-saudara? Nah, beberapa terjemahan yang saya baca atau bahkan yang lebih baru begitu ya, mengatakan bisa diartikan peziarah atau penyebaran atau pilgrim or dispersion. Yang dimaksud dengan peziarah ini adalah orang-orang percaya. Nah, jadi pada zaman itu nanti kita akan lihat bagaimana mereka itu tersebar. Nah, kita adalah orang asing dan peziarah di dunia ini. Kenapa demikian? Karena surga adalah rumah kekal kita sebagai orang Kristen. Betul nggak? Surga itu adalah tempat di mana kita akan menuju. Amin, saudara-saudara. Surga adalah tempat di mana kita akan menuju. Gitu ya. Kita tidak akan tinggal diam di dunia ini selama-lamanya, atau kita tidak tinggal di tempat yang lain atau dimanapun. Kita akan tinggal di dalam surga. Oleh karena itu kita melihat hidup ini adalah sebagai suatu ziarah. Kira-kira demikian yang mau disampaikan oleh Petrus. Karena surga itu adalah rumah kekal kita. Jadi di dunia ini adalah sementara. Nah, tetapi konteks yang lebih langsung dari ini adalah bahwa mereka yang ditujukan surat-surat ini adalah orang asing di tempat-tempat yang disebutkan dalam ayat 1 tadi. Ada yang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Nah, sekarang kita perlu memahami ini. Mengapa orang-orang ini tersebar ke tempat-tempat ini? Mengapa Petrus mengirim surat kepada orang-orang percaya di tempat-tempat ini? Nah, kalau saya menggali dan dari apa yang saya baca, saya bisa mempelajari, saya menemukan beberapa hal. Yang menarik ini adalah karena mereka meninggalkan tanah air mereka ini dari tanah Judea, begitu ya, dari Yerusalem dan sekitarnya Yudea dan Samaria ini, mereka meninggalkan itu karena penganiayaan, saudara-saudara. Baik penganiayaan dari orang Romawi, ataupun penganiayaan yang lebih utama lagi adalah dari orang-orang Yahudi. Mengapa mereka dianiaya? Karena mereka ini karena mereka percaya kepada Kristus. Dan dengan demikian, kalau mereka percaya kepada Kristus, orang-orang Yahudi ini melihat ini sebagai bidat, begitu ya, sebagai suatu ajaran yang berbeda. Mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai Mesias mereka, begitu ya. Mereka ini adalah bukan lagi orang-orang Yahudi, dan mereka ini dikejar-kejar. Mereka ini tidak boleh lagi mengajar di bait-bait Allah, dan mereka ini tidak boleh lagi berkumpul pada hari Sabtu, begitu ya, atau hari Sabat menurut orang Yahudi untuk mengajarkan apa yang sudah diajarkan Yesus kepada mereka. Oleh karena itu mereka dianiaya, mereka tersebar. Ada yang tersebar ke seluruh penjuru Asia kecil, ada yang ke Bitinia, Kapadokia, Galatia, dan Pontus. Oleh karena itulah surat-surat ini dikirim. Nah, tapi saya ingin Anda melihat juga gitu ya, betapa tangan Tuhan itu ada di dalam semua ini, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu sudah bilang ya, ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, setelah Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan bagian paling ujung dari bumi, at the end of the earth, gitu ya. Dalam Matius 28, 19 ayat 20, Yesus berkata, untuk memuridkan semua orang dari semua bangsa. Disciple. Gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Setelah kira-kira 20 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 20 tahun berlalu, mereka ini masih meringkuk di Yerusalem. Mereka ini masih huddle di Yerusalem. Sampai akhirnya mereka keluar karena apa? Karena dianiaya, saudara-saudara. Dianiaya, mereka keluar dari Yerusalem. Tuhan mengizinkan ya, dalam tanda petik, atau Tuhan memakai penganiayaan ini untuk mengusir mereka dan membuat mereka langsung melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan, gitu ya, untuk pergi ke seluruh penjuru dunia dan melakukan apa? Discipleship. Sebagian besar dari kita mungkin juga bisa merefleksikan atau mengidentifikasikan dari itu ya, gitu ya. Ketika kita melihat kembali kehidupan kita, gitu, apalagi saya, gitu ya, kita melihat hal yang pasti tidak akan kita pilih atau buruk yang terjadi pada diri kita. Namun kita sekarang menyadari kalau kita lihat, saya mengalami hal-hal yang buruk itu atau yang saya anggap buruk itu ternyata membuka pintu kepada sesuatu yang sangat baik yang sudah Tuhan desain buat kita. Amin. Nah, itulah mereka disebut dipilih menurut pengetahuan sebelumnya dari Allah. Karena Allah sudah tahu apa yang akan terjadi dan yang Allah mau adalah hal yang terbaik. Di dalam ayat 2-nya disampaikan demikian. Nah, sifat Allah adalah mengetahui segala sesuatu. Ya, kita bilang omniscient. Baik yang lalu, yang sekarang, dan yang masa depan. Nah, oleh karena itulah
seorang itu nggak bisa berkata, apakah yang pernah terpikir olehmu itu yang tidak pernah terpikir oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan tahu perjalanan hidup kita, apa yang terjadi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Oleh karena itulah yang Dia pilih, Dia tahu yang terbaik untuk kita. Kira-kira demikian. Nah, yang dipilih adalah, kalau kita baca di sana, adalah barang siapa yang berkehendak. Nah, yang dimaksud di sini adalah tentu bukan hanya orang yang berpaling kepada Kristus, kepada iman, tetapi yang Allah pilih. Sekali lagi, yang Allah pilih. Karena Dia tahu gitu ya, pribadi kita masing-masing. Dia pilih orang-orang, Dia pilih kita untuk percaya kepadanya dan tidak berpaling kepada Dia, tidak berpaling dari Dia untuk kita diselamatkan. Nah, ada satu kisah yang pernah saya baca yang barangkali bisa memberikan gambaran lain mengenai bagaimana dipilih secara khusus ini oleh Tuhan. Saya pernah membaca kisah tentang pasangan yang mereka mengira tidak bisa memiliki anak, sehingga mereka mengadopsi seorang anak sewaktu masih bayi. Seperti yang kadang-kadang terjadi, begitu ya. Dalam waktu yang sangat singkat setelah itu, mereka menyadari bahwa mereka itu dapat memiliki anak, dan mereka sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju itu. Jadi ada kemungkinan memiliki anak dalam waktu dekat, gitu ya. Singkat cerita, mereka memiliki anak lagi setelah mereka mengadopsi yang pertama tadi. Dan ketika kedua anak ini tumbuh, suatu hari yang lebih muda mengingatkan atau berkata kepada yang lebih tua bahwa dia itu diadopsi, begitu ya. Nah, rupanya anak angkat itu cukup cerdas, begitu ya. Dia memberi tahu adiknya ini, "Hai, ketika kamu lahir, ibu dan ayah harus mengambil apa yang mereka punya." Nah, tentu maksudnya pada saat ibunya mengandung, begitu ya, apa yang keluar dari proses kelahirannya, itulah diterima oleh orang tua. Seperti itu kira-kira yang dia mau sampaikan, gitu ya. Tetapi untuk aku, mereka datang ke panti asuhan, mereka interview, mereka memilih, mereka itu ada prosesnya untuk bisa mendapatkan atau menjadikan aku, mengadopsi aku sebagai anak. Aku secara istimewa terpilih oleh ayah dan ibu. Nah, saudara-saudara, kisah ini begitu ya, itu juga menggugah saya kembali, gitu ya. Tuhan memilih kita itu secara istimewa, secara spesial. Kita yang penuh dosa, yang tidak layak, begitu ya, untuk bisa ada bersama-sama di dalam kekekalan dengan Dia, Dia pilih secara istimewa. Anda dipilih secara istimewa, saudara-saudara, untuk menjadi bagian dari kerajaannya. Chosen out special. Itu yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup Anda. Amin. Nah, yang kedua, saudara-saudara, yang saya mau sampaikan juga di dalam sore hari ini adalah kita dipilih itu sesuai dengan ayat yang kedua adalah chosen to be sanctified. Yang pertama tadi chosen out special. Sudah dipilih secara istimewa. Nah, yang kedua adalah kita dipilih untuk juga dikuduskan. Nah, setelah kita dipilih secara istimewa, kita dipilih untuk dikuduskan. Nah, bagaimana maksudnya ini? Kita dipilih untuk dikuduskan. Nah, saudara-saudara, konsepnya adalah sederhana, dan kita semua tahu di dalam iman kita, dalam iman Kristen kita, Allah itu kudus, gitu ya. Allah itu kudus. Kalau kita sudah dipilihnya, maka Dia akan memperlengkapi kita supaya kita juga bisa makin lama makin menyerupai Dia secara hidup kudus. Kenapa kita harus hidup menyerupai hidup seperti kudus? Karena Dia kudus. Kita tidak mungkin bisa encounter dengan God kalau hidup kita itu malah menjauh dari kekudusan, saudara-saudara. Kita kalau mau hidup yang bisa encounter dengan kehidupan dengan Tuhan, kita harus menyerupai Dia, begitu ya. Makin hari makin menyerupai Kristus. Kira-kira demikian. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan kalimatnya berikut di ayat yang kedua, saudara-saudara. Roh Kuduslah yang menyucikan kita. Holy Spirit. Amin. Holy Spirit yang menyucikan kita atau membedakan kita dari dunia lain sehingga kita dapat menaati Tuhan. Kira-kira demikian. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, Tuhan juga membuat hal seperti itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh sama dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Kenapa? Karena Tuhan ingin membuat mereka berbeda. Begitu ya. Kenapa ingin membuat mereka berbeda? Karena itu tadi, mereka mau di-sanctify. Begitu ya. Nah, perjanjian lama itu adalah shadow, gitu ya, simbol-simbol ataupun bayangan yang akan terjadi di
covenant dengan Tuhan Yesus. Nah, pada saat dengan covenant dengan Tuhan Yesus seperti covenant kita yang sekarang ini, Tuhan juga ingin kita berbeda. Tuhan ingin kita setia kepada Dia. Tuhan ingin kita tidak sama dengan dunia, begitu ya. Jadi kalau kita pikir kita harus sama dengan dunia, tidak. Kita tidak boleh sama dengan dunia, karena itulah yang Tuhan mau, begitu ya. Karena dunia ini pasti akan berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Nah, semua itu proses sanctify, pengudusan itu tadi, itu tidak lain adalah suatu proses miracle, itu suatu hal yang ajaib yang terjadi di dalam diri kita, yang mengubah kita, gitu, yang mengubah hati kita, yang mengubah spirit kita, yang mengubah kehidupan kita, sehingga kita bisa belajar untuk patuh atau obedient seperti yang di dalam ayat itu disampaikan, dan bisa berkata, God, this is not my will, but your will be happen. Begitu ya. Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, kira-kira demikian. Nah, bagaimana kita dikuduskan juga, yang juga digambarkan pada bagian terakhir dari ayat yang kedua ini, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, ayat kedua yang terakhir ini berbicara tentang percikan darah Yesus Kristus. Petrus mengatakan percikan darah Yesus Kristus. Apa maksudnya percikan darah Yesus Kristus ini? Apa maksudnya ini sprinkle with his blood? Itu apa maksudnya percik ini? Nah, kita sering mendengar barangkali ada khotbah di YouTube ataupun orang-orang Kristen menganggap bahwa yang dimaksudkan percik ini adalah baptisan percik, begitu ya, untuk baptis atau bagaimana. Nah, kalau menurut hal yang saya pahami dan yang saya gali di dalam Alkitab, percikan darah Yesus ini tidak merujuk kepada baptisan atau apa, tapi ini adalah, kalau kita lihat kembali kepada Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama itu adalah bayangan dan covenant kita sekarang, dalam Perjanjian Lama, Keluaran 3 ayat 8, Musa memerciki orang-orang dengan darah korban yang sama yang dipercikan di atas mezbah. Nah, buat saya, saudara-saudara, dan saya yakin buat Anda juga, itu adalah pengingat yang sangat jelas. Pengingat yang sangat jelas, rujukan yang sangat jelas, bahwa mereka yang terhubung, atau kita ini yang terhubung dengan pengorbanan yang telah dipersembahkan di altar untuk kita juga itu terhubung dengan Tuhan Yesus, yang darahnya sudah terpercik untuk kita. Nah, inilah yang disampaikan, yang ingin disampaikan Petrus, dan apa yang dia mau sampaikan, atau apa yang dia artikan dengan sprinkle with Jesus blood. Kira-kira demikian. Nah, Petrus berkata, taatlah kepada Tuhan dan hiduplah seperti siapa Anda. Itu kira-kira yang saya dapatkan. Roh Kudus berbicara kepada saya pada malam hari ini, taatlah kepada Tuhan dan hiduplah seperti siapa Anda. Ya, ini orang-orang yang telah ditempatkan di bawah darah Kristus, yang sudah terpercik darah Kristus. Amin, saudara-saudara. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, di dalam sore hari, malam hari ini, saya ingin menyambung dari apa yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu. Saya tetap memakai apa yang ada, atau hanya ingin mengulang apa yang sudah ada, tapi saya mau tambahkan di situ ya, karena menurut saya ada bagian juga yang penting gitu. Kalau minggu yang lalu kita sudah mendengar chosen to receive grace. Gitu ya, chosen to receive grace, dipilih untuk menerima kasih karunia. Demikian yang sudah kita dengar minggu lalu. Saya mau tambahkan di situ sesuai dengan ayatnya, begitu ya, di dalam ayatnya yang kedua, chosen to receive grace and peace. Saya mau ulangi, dipilih untuk menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Nah, ini yang menarik yang saya mau akhiri, saudara-saudara. Nah, ayat 2 ini diakhiri dengan kata-kata yang sering digunakan dalam surat Perjanjian Baru. Kasih karunia dan damai sejahtera. Nah, mungkin Anda yang pernah, atau Anda yang mendengarkan firman atau sermon pada saat Natal yang lalu juga ini mirip-mirip begitu ya. Dua hal ini selalu bergandengan, dan dua hal ini di dalam kehidupan kita juga seringnya bergandengan. Dan di dalam Alkitab kita lihat ini bergandengan. Apa yang saya maksud di sini adalah ayat 2 ini diakhiri dengan kata-kata yang sering digunakan di dalam Perjanjian Baru, bahkan di Perjanjian Lama juga ada. Itu kasih karunia dan damai sejahtera. Nah, kalau Anda membaca Alkitab, terutama Perjanjian Baru, dan sekali lagi juga ada di beberapa di Perjanjian Lama, perhatikan bahwa kata-kata ini selalu muncul dalam urutan yang sama.
99,9% selalu muncul dalam urutan yang sama. Kasih karunia, baru kemudian damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera lalu kemudian kasih karunia. Selalu adalah kasih karunia, grace, dan peace, damai sejahtera. Misalnya 1 Korintus 1 ayat 3, saya mau ambil aja beberapa. Ini Paulus, seperti yang kita tahu, diyakini surat ini adalah surat dari Paulus. Paulus mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia, damai sejahtera. Misalnya saya ambil dari Yohanes. Yohanes juga sama bilang. 2 Yohanes ayat 1-3. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Saudara-saudara bisa lihat. Kasih karunia, damai sejahtera. Lalu apa maksudnya? Apa poinnya yang Petrus mau sampaikan di ayat yang kedua yang terakhir ini? Seperti kita baca, Alkitab tidak pernah mengatakan damai dan kasih karunia seperti saya bilang tadi. Tapi selalu kasih karunia dan damai. Arti pentingnya buat saya yang mau saya bagikan dan menurut saya ini sangat penting juga buat kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah bahwa kita tidak akan pernah benar-benar mendapatkan, mengetahui damai sejahtera tanpa kasih karunia Tuhan. Ada amin saudara-saudara? Anda, saya, semua kita tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera, the peace that is not belong to this world, something that only can be given by Jesus Christ if you don't have the grace from God. Kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia kepada kita, kita tidak bisa atau kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Apapun usaha yang Anda dan atau saya itu mau lakukan. Kita bisa mengumpulkan uang yang banyak, kita bisa mencari harta yang banyak, kita bisa berpergian kemanapun di luar negeri, nanti mungkin setelah COVID begitu ya. Anda bisa memiliki apapun di dunia ini yang Anda pikir atau saya pikir bisa memberikan damai sejahtera. Alkitab mengatakan pada malam hari ini, no. The only way to get the peace if you get the grace from God. Anda harus menerima kasih karunia itu. Lalu bagaimana dengan kasih karunia ini? Nah, kita juga sudah nanti akan saya lihat apa saya sampaikan sebagai penutup begitu ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kasih karunia ini? Tapi saya mau menutup. Sebelum saya tutup, ada satu hal yang saya ingin bagikan juga begitu ya. Dan ini juga merupakan salah satu lagu yang saya suka begitu ya. Nah, kisahnya ataupun ceritanya adalah mengenai seorang penyanyi yang mungkin Anda tahu gitu ya. Apalagi anak-anak muda mungkin tahu ini adalah Bono begitu ya, salah satu penyanyi, dia adalah vokalis dari U2. Nah, kalau Anda baca biografinya, Bono ini juga percaya kepada Kristus ya, kepada Yesus. Dan namun secara pribadi di beberapa artikel yang Anda mungkin lihat atau pernah baca, Bono sempat frustasi gitu ya dengan gereja. Bukan dengan Kristus, mohon maaf begitu ya, tapi dengan gereja. Karena gereja di masa-masa yang lalu juga ikut menyebarkan kebencian begitu ya, dan gereja sebagai organisasi, maksud saya bukan sebagai tubuh Kristus, juga menyebarkan kebencian dan segala macamnya itu. Nah, itulah yang kalau menurut saya perbedaannya begitu ya, iman Kristen dan agama. Tuhan Yesus datang bukan membuat agama begitu ya. Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, dia itu adalah jalan, kebenaran dan hidup begitu ya. Ini bukan suatu agama begitu ya. Dan inilah yang Bono sempat frustasi begitu. Tapi ada satu lagu dan dia begitu yang saya baca di balik lagu ini adalah dia itu sangat fancy begitu ya, sangat kagum akan hal yang namanya grace from God begitu ya. Sehingga dia menciptakan lagu yang judulnya Grace, yang digambarkan dalam dia Grace ini adalah seperti sosok wanita gitu ya, yang indah begitu ya, yang appeal begitu ya, yang indah. Sehingga bukan hanya indah secara fisik begitu, tapi indah juga secara tingkah laku ataupun perilaku dan sebagainya. Dia gambarkan grace itu adalah seperti itu. Sepenggal di dalam teks ataupun dalam liriknya saya copy begitu ya.
Saya sangat suka di bagian terakhir itu, di mana dia bilang, grace makes beauty out of ugly things, gitu ya. Yang dia mau sampaikan lewat lagu itu adalah grace, kembali lagi grace. Di dalam lagunya ini pada saat dia diwawancara oleh wartawan, dia berkata, I don't believe in karma. Saya tidak percaya karma. Kalau semua kejahatan dibalas dengan kejahatan, dunia ini binasa, tidak akan yang bersisa. What he believes is grace from God, from Jesus Christ. Kasih karunia. Kita dapatkan itu di dalam Yesus. Kita semua ugly human beings. Tapi kita mendapatkan grace dari Tuhan. Dan it makes us beautiful. Demikian yang mau disampaikan oleh Bono. Nah, saya akan tutup firman Tuhan pada sore hari ini. Gitu ya. Saya mau menutup dengan 3 hal yang saya dan saudara-saudara mungkin di dalam minggu ke depan ini, apalagi minggu ketiga begitu ya, minggu kedua di dalam puasa ini, ada hal-hal yang kita mau pelajari dari ayat-ayat atau firman Tuhan yang kita sudah baca pada sore hari ini. Yang pertama itu adalah, apakah hidup kita ini seperti gereja pada zaman yang pertama tadi, atau kita merasa aman-aman aja gitu ya. Kita pikir tidak ada masalah, kita oke-oke aja dengan apa yang terjadi. Well, maybe we have to go deep into our inside, begitu ya. Kalau jangan-jangan kita lebih align kepada agenda si jahat gitu ya, kepada agenda si iblis, daripada obedient dan taat kepada Tuhan. Karena kalau kita mau taat pada Tuhan, pasti akan banyak tantangan, saudara-saudara. Nah, di dalam minggu puasa kedua ini tuh, saudara, mari kita periksa diri kita, begitu ya. Apa tantangan kita? Kalau misalnya kayak kita nggak ada tantangan, we maybe have to steer our spirit. Yang kedua, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana setelah hidup saya lahir baru ini? Apakah saya makin menyerupai Yesus dan berusaha hidup kudus seperti yang Petrus itu sampaikan gitu ya, obedient? Atau kalau Anda seperti saya dulu begitu ya, sebelum lahir baru, mengandalkan kekuatan sendiri untuk mencoba mengalahkan agenda si iblis, si jahat tadi gitu. Dan kalau saya boleh bagikan pada sore hari ini, malam hari ini, apa yang saya lakukan di masa lalu dengan mengandalkan diri saya tidak berhasil, saudara-saudara. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Kita harus buka hati kita. Saya harus buka hati saya untuk Kristus pada saat itu, dan Dia akan memperlengkapi saya pada saat itu, dan juga Anda semua agar dapat hidup setia, gitu ya, obedient dengan darahnya yang kudus tadi, yang Anda akan dipercik, gitu ya. Anda sudah dipercik oleh darah kudus itu sehingga Anda obedient. Tapi kita harus minta Roh Kudus untuk memperlengkapi kita gitu. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang terakhir, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apakah Anda pada sore atau malam hari ini sedang mencari damai sejahtera? Saya yakin satu hal yang selalu kita tuju dalam hidup kita adalah damai sejahtera. Baik di rumah, di kantor, di sekolah, dalam hubungan keluarga, pertemanan, pekerjaan, bisnis, atau Anda sedang mencari kedamaian dari belenggu kegelapan dan ketergantungan akan hal-hal duniawi atau hal-hal yang kelam yang merusak kehidupan jasmani dan rohani Anda. Apakah pada malam hari ini Anda haus akan sesuatu damai sejahtera yang datangnya dari hal yang lain, sesuatu yang lebih dari hanya cuma sekedar apa yang kita rasakan di dunia ini, saudara-saudara. Kalau Anda tidak menemukan damai sejahtera itu, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, mintalah kepada Yesus. Karena tidak ada damai sejahtera tanpa kasih karunia Yesus. Dan seperti Yesus sudah katakan di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada sore malam hari ini ya Tuhan. Melalui apa yang sudah kami baca, apa yang kami dengar ya Tuhan, kami semakin percaya dan kami semakin yakin ya Tuhan bahwa kami diselamatkan oleh karena
kasih karunia. Oleh karena pilihan-Mu ya Tuhan, we are chosen. Tuhan, Allah Bapa, Engkau juga sudah memperlakukan kami dengan sangat istimewa ya Tuhan. Melalui pengorbanan anak-Mu di kayu salib ya Tuhan, Engkau memberikan kami kedamaian lewat kasih karunia itu ya Tuhan. Sesuatu yang tidak dapat kami rasakan atau kami dapatkan di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih sekali lagi ya Bapa atas pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus di kayu salib ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Namun kami yakin ya Tuhan bahwa Roh Kudus akan terus hadir di dalam diri kami ya Tuhan, memberikan pengertian melalui apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Kami akan terus makin diajarkan oleh Roh Kudus ya Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan untuk mau menerima pengajaran Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wow, what the word of God. Thank you Bro Noel buat firman yang telah dibagikan bagi kita semua. Dan Ibu Bapak, Saudara-saudara dimanapun Anda berada, saya percaya firman Tuhan ini telah melengkapi kita, memberkati kita. Bahkan garis bawahi Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita hanya bisa dapat kedamaian melalui grace, kasih karunia. Wow. Sebelum kita akan akhiri ibadah ini, saya hanya mengingatkan kepada Anda semua, bagi Anda yang mau memberi korban persembahan, ya saudara bisa untuk hari ini, saudara bisa mentransfer secara langsung di rekening AFJF Brisbane. Saudara, apapun itu, saya akan mendoakannya dan percaya bahwa Tuhan memberkati semua persembahan-persembahan kita. Dan dimanapun Anda berada, once again, terima kasih sudah join beribadah bersama-sama di hari Minggu, khususnya hari ini karena kita lagi lockdown. Tapi kita percaya minggu depan kita akan bertemu kembali di onsite service. Well, mari kita berdiri bersama-sama. Mungkin Anda juga sementara berdiri, tapi nggak apa-apa. Yang lagi duduk, yang lagi tiduran mungkin, yang lagi apa saja saudara lakukan. Mari berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Angkatlah kedua tanganmu dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau hadir di mana saja, tak terbatas. Engkau tidak dapat dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu. Untuk itu Bapa, kami berterima kasih karena lewat ibadah online hari ini Engkau telah berbicara kepada kami semua, dimanapun kami berada. Hamba percaya firman-Mu telah menguatkan kami. Firman-Mu juga mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu juga mengingatkan kami bahwa kami telah dipilih dan ditetapkan. Kami dipilih untuk menerima kasih karunia itu dan damai sejahtera itu. Dan kami telah ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang hanya percaya kepada Yesus Kristus saja dan mau melakukan setiap rencana Kristus dalam kehidupan kami, apapun harga yang harus kami bayar. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap persembahan umat-Mu Tuhan yang sudah mereka transfer atau yang mereka akan transfer ke rekening gereja untuk hari ini Tuhan, Engkau balas memberkat kepada mereka semua. Apapun yang mereka kerjakan, rumah tangga mereka Tuhan diberkati dalam nama Yesus Kristus. Setiap pekerjaan-pekerjaan, perusahaan-perusahaan Tuhan, bisnis yang kami lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan juga. Bapa, di akhir pada ibadah ini juga Tuhan Yesus, aku selaku hamba-Mu Tuhan, I just want to ask you, biarlah benar-benar kasih, sukacita dan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Sebab kami percaya oleh percikan darah Yesus Kristus, kami diingatkan tentang bagaimana Yesus Kristus yang telah menderita untuk saya dan saudara bisa hidup. Dan terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami semua. Dan akhirnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, terimalah berkat kasih karunia daripada Bapa kita. Damai sejahtera yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus yang tidak sama dengan
damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini, dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus yang sempurna itu menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita semua. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Well, see you next week. God bless you. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, we praise you now. Whoa, nothing's gonna stop us.